Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Pradina. Saya dari kelas 2E. Di sini saya akan membacakan rangkuman ataupun isi dari bab 1 sampai 7 mengenai mata kuliah perencanaan evaluasi kesehatan. Yang pertama yaitu perencanaan kesehatan. Perencanaan itu adalah planning, proses atau pengambilan keputusan yang menyangkut dengan apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu perencanaan, kemanapun untuk memilih suatu kemungkinan dari berbagai yang tersedia yang dipandang paling untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu macam-macam perencanaan, yaitu dilihat dari jangka waktunya. Rencana jangka panjang, yaitu rencana jangka panjang dan jangka menengah ataupun jangka pendek. Ditinjau dari ruang lingkupnya rencana strategi, yaitu uraian tentang kebijakan tujuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ataupun perencanaan kesehatan. Yang pertama yaitu bagian dari sistem administrasi yang kuat dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Orientasi kepada masa yang akan datang, yaitu mampu menyelesaikan masalah dan bersifat mampu dikelola. Manfaat sebuah perencanaan bagi pemimpin dan staf, yaitu tujuan dan ingin dicapai organisasi dan cara mencapainya, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Selanjutnya langkah-langkah perencanaan kesehatan. Analisis situasi artinya penganalisa data, laporan yang masuk baik data primer maupun sekunder dan yang terdiri dari data tentang penyakit dan kejadian, data kependudukan, dan data ke lingkungan dan geografisnya. Selanjutnya menetapkan prioritas masalah. Yang bab kedua mengenai unsur-unsur perencanaan. Dalam menetapkan suatu rencana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu tujuan suatu rencana yang akan jenis mempunyai batas akan tujuan tersebut, fokus yaitu dalam artinya yaitu fokus. Di sini kita dalam batasan yang dirinci tentang limit waktu yang akan dipakai. Politik juga yang dipakai. Yang dimaksud dengan politik ini adalah kewenangan dan delegasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah rencananya. Selanjutnya yaitu proses perencanaan, menentukan tujuan perencanaan, menentukan suatu untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya hambatan dalam penerapan perencanaan. Hambatannya tujuan yang tidak tepat. Tujuan tidak tepat jika tujuan itu menempatkan terlalu banyak dan penekanan kepada orangnya itu. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi tujuan penetapan perencanaan yang efektif. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan. Di sini yang kelima yaitu penolakan terhadap perubahan. Hambatan ini dalam menetapkan tujuan dan perencanaan adalah penolakan terhadap suatu perencanaan. Solusi mengatasi hambatan perencanaannya yaitu yang pertama, hambatan yang masuk tujuan dan rencana. Salah satunya adalah cara yang terbaik untuk melancarkan penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat dan bantuan pembuatan rencana. Yang kedua, komunikasi dan berpartisipasi yang di dalam artikan setiap orang hampir selalu memiliki informasi yang berharga untuk disumbangkan ataupun diinformasikan yang berharga untuk disumbangkan, dan karena mereka yang akan menginvestasi rencana dan terlibatkan berkomitmen. Dan selanjutnya adalah konsultasi dan revisi dan pembaruan. Selanjutnya
yaitu tahap dan syarat perencanaan. Tahap dan syarat perencanaan di sini semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4. Yang pertama yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, tahap 4. Yang tahap 1 menetapkan tujuan ataupun serangkaian tujuan perencanaan, dimulai dengan keputusan tentang keinginan ataupun kebutuhan organisasi. Yang kedua, tahap yang keduanya merumuskan kegiatan saat ini, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai ataupun sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, tahap 3 mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan secara ancaman dan mungkin tepat waktu memandang adalah bagian esensi dan proses perencanaan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tahap terakhir. Baiklah, proses perencanaan. Proses perencanaan dimulai dari perumusan tujuan. Perumusan tujuan data kemudian dianalisis membuat efektif aspek subsidi dan ruang alokasi ataupun tempat. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan ataupun yang lain ataupun saling menunjang dan mencapai tujuan di masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan. Pembandingan hasil-hasil tersebut rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatannya, yaitu karakteristik perencanaan. Yang satu, pencapaian tujuan. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Waktu merupakan sumber daya untuk menemukan beberapa lama hasil yang akan dicapai. Alasan-alasan perlunya perencanaan, yaitu proteksi Delphis dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam faktor-faktor dalam perencanaan. Faktor-faktor dalam perencanaan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan 3 hal. Satu, waktu diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. Waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi. Yang syarat-syarat perencanaan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas sifatnya simpel dan sederhana. Selanjutnya, manfaat dan jenis perencanaan, yaitu urgensi perencanaan. Urgensi perencanaan, manfaat perencanaan dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik untuk memudahkan para pelaksanaan untuk mengetahui bahwa tidak tersebut menyimpang ataupun oleh sesuai dengan rencana. Selanjutnya, konsep lama perencanaan. Konsepnya bersifat naluriah, dilakukan secara spontan. Peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Konsep baru perencanaan merupakan proses mobilisasi merupakan proses organisir sumber daya ada disengaja, disistematik atau objektif. Fungsi perencanaan. Keuntungan dan kelemahan perencanaan. Keuntungannya kreativitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu, dapat menghilangkan atau memperkecil pekerjaan dan tidak produktif. Kelemahannya, keaktivitasan dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu, dapat menghilangkan memperkecil pekerjaan tidak produktif. Selanjutnya yaitu aspek perencanaan. Dalam perencanaan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya, bagaimana melakukannya. Perencanaan beberapa aspek: menentukan tujuan yang akan dicapai, memilih dan menentukan cara dan akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan dasar alternatif yang dipilih, usaha-usaha ataupun langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan dasar. Pointer perencanaan daripada ahli, serangkaian tindakan untuk mencapai hasil. Aspek perencanaan sumber permasalahan, tujuan yang mencapai untuk visi dan misi orientasi, potensi daya dukung. Aspek penting perencanaan menurut Handoko,
Menyelesaikan kumpul kegiatan untuk mencerahkannya. Alasan: kegiatan perencanaan meramalkan dan proses pembuatan rencana menetapkan tugas dan tujuan. Ciri perencanaan yang baik: sesuai visi dan misi yang diwujudkan, mudah dipahami, menjaga pertimbangan, mencakup sebuah tindakan yang diperlukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.